Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 mas-mas ganteng dan mbak-mbak cantik yang akan membanggakan orang tuanya dengan lolos di UTBK 2020. Makasih udah klik video ini ya. Semoga kalian sukses. Pada video ini aku akan bahas soal UTBK 2020 hari ke-6 atau FR UTBK 2020 hari ke-6. Langsung saja simak sampai habis. Halo Bor, kita coba kerjakan nomor yang pertama ya. Di sini di soal terdapat dua buah lingkaran sepusat. Nah, dua buah lingkaran, masing-masing lingkaran terbagi menjadi 6 bagian yang kongruen. Jadi ada dua lingkaran, yang satu lingkaran besar, yang segini nih, nah itu ya, sama lingkaran yang kecil, yang ini, itu ya. Jadi ada dua lingkaran yang sepusat. Kemudian luas daerah lingkaran besar adalah 3 kali luas lingkaran kecil. Berarti yang besar itu yang kecil dikalikan 3 gitu ya. Jika sebuah titik dipilih secara acak dalam lingkaran besar, berarti secara keseluruhan ya, berapa peluang titik yang terambil terletak pada daerah yang diarsir. Nah, berarti peluangnya bisa kita tentukan dengan menentukan luas daerah yang diarsir dibandingkan dengan luas lingkaran besar gitu ya, atau secara keseluruhan selingkaran-lingkaran ini semuanya gitu ya. Nah, sekarang ini kita perhatikan, misal aku kasih tanda di sini sebagai O A B gitu ya. O A B, nah ini ya, atau potongan pizza gitu ya. Di sini O, A, dan B. Nah, di sini ini lingkaran besar, ini lingkaran kecil, gitu ya. Di sini disebutkan bahwa lingkaran besar itu sama dengan lingkaran 3 kalinya lingkaran kecil, gitu ya. Berarti segini, semuanya segini nih, sepotongan ini, itu perbandingannya 3, sementara potongan yang kecil ini atau lingkaran kecil ini 1. Jadi kan 1:3 gitu ya. Kalau secara keseluruhan 3, potongan kecil 1, berarti yang di sini sisanya 2. Setuju? Oke. Padahal potongan yang sisanya ini yang berangkat 2 itu adalah daerah yang diarsir gitu ya. Nah, berarti daerah yang diarsir ini kan ya, itu nilainya 2/3 dari potongan pizza ini, ya enggak? Padahal di sini yang diarsir ada 2 potongan gitu ya, berarti dikalikan 2 gitu ya. 2 kali 2 4/3 potongan, nah pizza yang gede itu. Padahal potongannya itu ada berapa di sini, kita hitung ya, coba ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 potongan dari seluruh lingkaran besar. Berarti potongan pizza ini sama dengan 1/8-nya dari lingkaran besar. Setuju ya? Nah, sehingga pizza ini bisa kita ganti sebagai 4/3 dikali 1/8 gitu ya, sama dengan 4/24. Kalau kita sederhanakan sama dengan bagi 4 jadi 1/6. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Lanjut soal yang kedua. Sini ada suatu perusahaan memiliki 60 orang karyawan. Jadi total karyawannya itu ada 60 gitu. Dimana X karyawan atau X orang itu adalah wanita. Berarti kalau kita tulis di sini ya, karyawan wanitanya itu ada X orang. Nah, kalau wanitanya ada X orang dan totalnya ada 60 karyawan, berarti karyawan laki-lakinya ada 60 dikurangi X orang gitu ya. Nah, soalnya di Indonesia cuma ada 2 jenis kelamin, laki-laki sama perempuan gitu ya. Aku juga anggapnya gitu sih. Kalau yang nganggap ada jenis yang lain, nah ini soalnya nggak bisa dikerjain.
lanjut soal. Jika 2/3 sisanya sudah menikah gitu ya, 2/3 sisanya. Nah tadi kan kita ngomong yang wanita, berarti sisanya itu yang laki-laki. Nah itu sudah menikah gitu ya, berarti yang laki sudah nikah itu 2/3 dari total seluruh laki-laki gitu ya. Maka berapa banyak karyawan laki-laki yang belum menikah? Maka yang belum ya tinggal berarti kan 1/3-nya laki yang belum, atau yang ditanyakan gitu ya, itu 1/3 dari jumlah total laki-laki. Nah padahal kita tahu sebelumnya total laki-laki itu, nah ini ya, ada 60 min X gitu ya, sehingga bisa kita tulis sebagai 60 dibagi 3 20 dikurangi X per 3 gitu ya, sehingga jawabannya adalah yang E. Nah yang ini gitu, sensitif bahasa ginian ya. Ya soal yang ketiga bawah, sekumpulan data 3579 jika ditambahkan sebuah data P yang merupakan bilangan bulat positif, manakah nilai median yang mungkin? Nilai median atau nilai tengah gitu ya. Misal kita coba P-nya itu kurang dari atau sama dengan 3 gitu. Jadi kan bisa kita tulis P3579 gitu ya. Kalau kayak gini berarti mediannya 5 gitu ya. Berarti 5 mungkin gitu ya. Atau mungkin P-nya bisa juga di sini nih. 3 kemudian P baru 5 7 9. Kalau kayak gini mediannya juga 5. Atau 3 5 P 7 9. Nah, mediannya P nih. P ini bisa berapa aja sih? Bisa angka berapa? 5 bisa aja kan datanya 3 5 5 7 9 gitu ya. Atau mungkin juga 6. Bisa mungkin 3 5 6 7 9 gitu ya. Atau 7 juga bisa. 3 5 7 7 9 itu ya. Jadi bisa 5, bisa 6, bisa 7 nilai P-nya. Atau 3 5 7 P baru 9. Berarti mediannya 7. 3 5 7 9 P. Mediannya juga 7. Berarti yang mungkin tuh 5 6 7. Itu ya. 5 6 7. 1 2 3 berarti jawabannya yang A. Ya, selanjutnya soal yang nomor 4 nih. Tentang kecukupan pernyataan untuk menjawab pertanyaan. Berapa umur dari Budi sekarang? Pernyataan yang pertama. Umur Budi sekarang tepat 2 kali umur dia 8 tahun yang lalu. Kita coba tulis ya dari yang pernyataan yang pertama. Umur Budi sekarang adalah, aku kasih lambang B ya, tepat 2 kali umur dia, berarti umur dia sendiri gitu ya, tepat 2 kali dari umur dia 8 tahun yang lalu. Oh berarti ini dikurung, kurangi 8 karena 8 tahun yang lalu itu ya. Apakah pernyataan ini cukup untuk menjawab berapa umur dari Budi? Kita coba cek. 2B kurangi 16 gitu ya. 2B nya kurangi B sama dengan B sama dengan 16. Berarti umur Budi sekarang adalah 16 tahun. Jadi pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan berapa umur dari Budi sekarang gitu ya. Option yang B, C, dan E itu jelas salah karena disitu menyebutkan 1 nggak cukup gitu ya. Jadi tersisa A dan D aja gitu ya. Kemudian pernyataan yang kedua kita cek. Umur Anto, A, saudara Budi, Anto itu saudara Budi gitu ya. Sekarang 3 kali dari umur Budi 8 tahun yang lalu. Nah 3B kurangi 24
Maka gimana nih? 3B sama dengan A plus 24. B sama dengan A plus 24 per 3. Ini jelas nggak cukup. Kenapa? Karena untuk mengetahui B kita perlu nilai A. Sementara nilai A-nya kita nggak tahu. Umur Anto berapa kita nggak tahu. Jadi jelas pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, sekarang soal yang kelima ya. Udah mau kelar aja ya. 3x plus 6y sama dengan 27, x plus 2y plus z sama dengan 11. Nah, ini yang persamaan pertama bisa kita sederhanakan gitu ya. Dibagi 3, kalau kita bagi 3 itu menjadi x plus 6 bagi 3, 2, 2y sama dengan 9 gitu ya. X plus 2y sama dengan 9. Sementara persamaan yang kedua, x plus 2y plus z sama dengan 11. X plus 2y kita tahu nilainya 9. Nah, berarti 9 plus z sama dengan 11 gitu ya. Sehingga z-nya bisa kita tahu sama dengan 11 kurang 9, 2 gitu ya. Z-nya kita tahu 2, berarti ini bisa kita cari z plus 5, berarti 2 tambah 5, 7. P-nya 7. Sekarang tinggal Q-nya. Q-nya x plus 2y min 2. X plus 2y-nya kita tahu sama dengan 9. Berarti 9 ini ya, 9 ya. 9 kurangi 2 sama dengan 7. P7, Q7, berarti P sama dengan Q. Jawabannya yang C. Gitu, Bor. Yang mau request soalnya untuk yang video selanjutnya tentang apa, silahkan komen aja di bawah gitu ya. Makasih, semoga bermanfaat, semoga sukses di UTBK SBMPTN 2020, lulus di prodi PTN yang kalian inginkan. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe gitu ya, biar aku makin semangat. Sekian. Ya, soal yang ke-6 nih, Bor. Ada sebuah segitiga, soal tentang sudut. Ada sebuah segitiga STU, sudut T 70 derajat, panjang ST4, TU 5. Mana kesimpulan yang benar? Kita coba cek pernyataan yang pertama, apakah benar atau enggak. Pernyataan pertama, sudut U sama dengan 55 derajat. Kita coba cek ya. Kita tahu bahwa suatu segitiga, jumlah total sudutnya pasti 180 derajat gitu ya. Sudut T sudah diketahui sebesar 70. Berarti sudut S ditambah U harusnya 180 derajat dikurangi 70 gitu ya. Atau S plus U sama dengan 110 derajat. Nah, di pernyataan yang pertama di sini sudut U itu 55 derajat. Kalau 55 derajat itu kan setengahnya 110 gitu ya. Berarti dari pernyataan ini itu dengan kata lain mengatakan bahwa S itu sama dengan U sama dengan 55 derajat gitu. Nah, apakah ini mungkin? Jelas salah ya. Kenapa? Karena di sini sudah berbeda. Panjang sisi ST beda dengan TU. Dimana dalam segitiga itu kan sifatnya nilai sudut yang berada di hadapan sisi itu sebanding dengan panjang sisi yang ada di hadapannya gitu ya. Semakin panjang sisinya maka sudutnya juga makin besar gitu ya. Nah, di sini kan udah ini 4, ini 5. Jadi seharusnya sudut U itu karena ini lebih pendek dari ini, harusnya sudut U itu kurang dari 55 derajat. Jadi lebih gedean S daripada U gitu ya. Sehingga pernyataan pertama salah. Option A jelas salah, E salah, B juga salah. Tersisa C dan D. Berarti 4 sudah jelas benar ya. Sudut S lebih dari 55 derajat. Ya, benar karena ini kurang dari 55, maka sudut S lebih dari 55. Berarti pernyataan 4 benar. Sekarang tinggal kita cek pernyataan 2 nih. Nah, kalau 2 benar berarti C, kalau 2 salah berarti D gitu ya. Yang kedua,
SU sama dengan 6. SU itu ini ya. Nah, gimana cara kita menentukan panjang SU? Teman-teman ingatkan ya, kalian ingat aturan kosinus gitu ya. Kalau misal di sini aku kasih nama A gitu ya, jelas nggak? Jelas lah ya. A, dari aturan kosinus kita bisa tulis A kuadrat sama dengan yang di samping-sampingnya ya, 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikali 5 cos ini ya 70 derajat gitu ya, sama dengan 16 ditambah 25 dikurangi 40 cos 70 derajat gitu ya, sama dengan 41 dikurangi 40 cos 70 derajat. Ya, coba kita hitung ya. Cos 70 itu sekitar ya 0,34 lah gitu. 0,34 dikalikan 40 itu sekitar 13 gitu ya. Berarti kan di sini sama dengan 41 dikurangi 13 gitu ya, 28. Ini A kuadrat ya, berarti A itu sama dengan akar dari 28. SU tidak sama dengan 6. Nah, sehingga pernyataan yang kedua salah. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang D.